High network mobile mining. Banyak orang masih bertanya, apakah benar kita masih bisa menambang kripto hanya dengan ponsel? Dan kalau memang bisa, apakah Pi Network masih berada di posisi yang paling kuat dibanding aplikasi-aplikasi lain yang bermunculan sekarang? Pertanyaan ini penting. Karena kalau kita salah memahami cara kerja mobile mining, kita bisa kehilangan waktu, kehilangan peluang, bahkan kehilangan arah dalam mengambil keputusan. Jadi hari ini, kita tidak melihat hype, kita melihat kenyataan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas dua hal besar. Pertama, update resmi terbaru dari Pi Network yang memberikan gambaran kemana arah ekosistem mereka bergerak. Kedua, kondisi mobile mining terkini, yang benar-benar terbaru, bukan informasi lama, supaya Anda bisa menilai sendiri alternatif apa yang layak diperhatikan. Dan di akhir pembahasan, saya akan merangkum semuanya menjadi satu rekomendasi sederhana. Apa langkah paling logis bagi Anda yang ingin tetap bergerak, tetap belajar, dan tetap berada pada jalur yang realistis? Jika Anda ingin memahami mobile mining tanpa ilusi dan tanpa angan-angan, tetap bersama saya. Update terbaru dari Pi Network. Kalau kita melihat perkembangan Pi Network di penghujung tahun ini, ada satu hal yang cukup besar dan menarik. Pi Network resmi mengumumkan kerjasama dengan CD Games, sebuah studio yang berfokus pada pengembangan game berbasis Web3. Dan kerjasama ini bukan sekadar pengumuman biasa, tapi langkah strategis untuk membuka pintu utilitas yang selama ini ditunggu. Pi Network menjelaskan bahwa mereka sedang membangun platform game berbasis HTML5 yang nantinya akan terhubung dengan ekosistem Pi. Platform ini rencananya mulai diuji pada kuartal pertama tahun 2026. Artinya, pengguna akan bisa mengakses game yang berjalan langsung di dalam ekosistem Pi, tanpa perlu aplikasi tambahan. Dan di dalam game inilah, Pi bisa mulai digunakan sebagai alat transaksi, reward, atau bahkan mekanisme interaksi antar pinir. Ini penting, karena selama bertahun-tahun, banyak yang melihat Pi hanya sebagai tombol yang ditekan setiap hari. Tapi dengan langkah ini, Pi sedang mencoba bergerak ke arah yang lebih nyata, menyediakan tempat di mana token Pi bisa digunakan, bukan hanya dikumpulkan. Pendekatan melalui game juga masuk akal, karena game memiliki tingkat interaksi yang tinggi dan bisa menghadirkan transaksi kecil secara berulang, sesuatu yang relevan dengan ekonomi microtransactions. Beberapa analis dan laporan industri juga menyoroti hal yang sama. Integrasi Pi ke dalam game bisa meningkatkan engagement harian, membuka peluang transaksi dalam game, dan memperkuat nilai ekosistem. Dan bagi komunitas Pi yang besar dan aktif, ini bisa menjadi fondasi utilitas awal sebelum masuk ke tahap-tahap berikutnya. Namun, ada hal yang perlu dipahami dengan jernih. Semua ini belum berjalan sepenuhnya hari ini. Pi Network menyebutkan bahwa platform game HTML5 ini akan memasuki masa uji pada kuartal pertama 2026. Artinya, ini masih dalam proses, bukan produk final. Kita tidak bisa menganggapnya sudah siap digunakan sekarang. Kita harus melihatnya sebagai arah, bukan sebagai pencapaian yang sudah selesai. Bagi para pinir, dampaknya dua sisi. Di satu sisi, ini kabar baik karena memberikan gambaran bahwa token yang Anda kumpulkan bisa memiliki use case yang lebih jelas di masa mendatang. Tapi di sisi lain, Anda perlu realistis, ini membutuhkan waktu. Pengembangan platform, integrasi game, dan implementasi transaksi on-chain tidak bisa terjadi dalam hitungan minggu. Jadi apa artinya bagi Anda hari ini? Jawabannya sangat sederhana. Jika Anda percaya pada Pi dan ekosistemnya, maka ini adalah sinyal bahwa Pi sedang membangun utilitas secara bertahap. Mining atau holding Pi hari ini mungkin belum terasa hasilnya, tapi langkah-langkah seperti ini memberi alasan kenapa ekosistem terus bergerak. Namun tetap, jangan menganggap ini sudah selesai. Anggap ini sebagai fondasi, bukan tujuan akhir. Mobile mining alternatif. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering menimbulkan salah paham, yaitu mobile mining. Banyak yang membayangkan bahwa menambang kripto dengan ponsel itu sama seperti menambang dengan GPU atau ASIC. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Secara teknis, ponsel tidak punya daya komputasi yang cukup untuk menambang koin besar seperti Bitcoin, Litecoin, atau Ethereum. Jadi hampir semua aplikasi yang mengaku mobile mining sebenarnya menggunakan dua pendekatan, sistem reward berbasis aktivitas, atau cloud mining, di mana pengguna hanya mengelola kontrak, bukan melakukan proses menambang secara fisik di perangkat. Ini bukan pendapat saya pribadi. Laporan dari Swapspace menjelaskan bahwa mayoritas mining di ponsel adalah model simulasi atau reward, dan bukan mining on device seperti yang dilakukan rig besar. Jadi ketika kita membicarakan alternatif mobile mining, kita harus tahu dulu konteksnya. Ini bukan mining tradisional, tapi mekanisme distribusi reward dengan pendekatan yang berbeda. Sekarang, mari kita lihat informasi terbaru. Pada November 2025,
Beberapa laporan industri merilis daftar aplikasi cloud mining yang dianggap legal, gratis digunakan, dan mendukung berbagai aset populer. Salah satunya adalah laporan 8 free dan legit multi-crypto cloud mining apps dari NFT Plazas. Di dalam daftar itu, ada aplikasi yang mendukung BTC, Doge, LTC, dan ETH, dengan opsi pengelolaan kontrak melalui smartphone. Artinya, Anda bisa mengatur kontrak cloud mining langsung dari ponsel meskipun proses mining terjadi di server pihak ketiga. Kemudian laporan lain dari Max berjudul 6 Best Crypto Mining Apps for Android juga dirilis pada periode yang sama. Menariknya, Pi Network masuk dalam daftar tersebut, tetapi dengan catatan yang cukup jelas. Pi tidak melakukan mining fisik dari perangkat, melainkan simulasi berbasis algoritma ekonomi. Dan ini memang sesuai dengan penjelasan resmi Pi Network selama ini. Dari data terbaru ini, ada beberapa alternatif mobile mining yang bisa diperhatikan jika Anda ingin eksplorasi. Biasanya berbentuk cloud mining yang menyediakan token seperti BTC atau Doge dengan kontrak yang dapat dikelola lewat aplikasi ponsel. Namun sebelum terburu-buru mencoba, kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, tentu saja akses. Anda bisa mulai dari ponsel tanpa perlu perangkat mahal. Anda tidak perlu memikirkan listrik, panas, atau setting hardware. Semuanya sederhana dan mudah dimulai. Tapi kekurangannya juga penting untuk dipahami. Skalanya kecil, jadi hasilnya tidak akan besar. Banyak aplikasi menggunakan model simulasi atau reward, bukan mining fisik. Dan cloud mining sendiri punya risiko, tergantung dari seberapa jelas model bisnis dan transparansi penyedia layanan. Lalu bagaimana kaitannya dengan Pi Network? Jawabannya sederhana. Jika Pi bergerak menuju ekosistem yang lebih mobile-friendly, dan membangun utilitas nyata seperti integrasi game, maka alternatif mobile mining ini bisa menjadi benchmark. Bukan sebagai pesaing langsung, tapi sebagai perbandingan cara kerja dan manfaat. Namun pengguna Pi perlu memahami bahwa mining di Pi memang berbeda sejak awal. Pi tidak menambang blok seperti Bitcoin atau Litecoin. Yang Anda lakukan selama ini adalah berkontribusi pada keamanan jaringan melalui mekanisme konsensus sosial yang dirancang untuk ramah perangkat mobile. Jadi membandingkan Pi dengan cloud mining yang menambang aset besar tidaklah setara. Justru karena itulah, memahami alternatif-alternatif ini membantu kita melihat gambaran yang lebih jernih, bahwa mobile mining bukan hanya soal menghasilkan koin, tapi tentang memahami model, utilitas, dan arah pengembangan masing-masing proyek. Perbandingan Pi Network versus alternatif. Sekarang kita masuk ke bagian perbandingan antara Pi Network dan alternatif mobile mining lainnya. Saya buat sesederhana mungkin supaya mudah dicerna. Dari sisi model mining, keduanya sebenarnya bergerak dengan konsep yang berbeda. Pi Network tidak memakai GPU atau ASIC seperti mining tradisional. Sistemnya lebih ke mekanisme keamanan jaringan yang disederhanakan melalui aplikasi. Sementara alternatif mobile mining di luar sana umumnya memakai model cloud mining, kontrak hash power, atau sekadar sistem reward dari aplikasi. Jadi sejak awal, cara kerjanya memang tidak bisa disamakan. Berikutnya, soal utilitas token. Pi mulai memperlihatkan arah yang lebih jelas, terutama setelah kolaborasi dengan CD Games dan rencana rilis HTML5 Game Hub di kuartal pertama 2026. Arah ini menunjukkan bahwa ekosistem Pi ingin punya utilitas yang nyata. Sedangkan sebagian besar aplikasi mobile mining alternatif utilitasnya terbatas hanya pada reward internal aplikasi. Dari sisi risiko dan timeline juga perlu dilihat secara realistis. Pi punya potensi besar, tapi prosesnya bertahap dan banyak fitur masih dalam pengembangan. Sebaliknya, aplikasi cloud mining lain memang sudah berjalan, tetapi hasilnya kecil dan kompetisinya tinggi, sehingga jangan berharap keuntungan besar dari sana. Terakhir, soal komunitas dan skalabilitas. Pi Network unggul jauh dengan komunitas global yang sangat besar. Ukuran komunitas itu penting karena menentukan seberapa cepat sebuah ekosistem bisa diterima. Untuk alternatif mobile mining, komunitasnya beragam, ada yang besar, ada yang kecil, banyak juga yang baru muncul. Jadi apa artinya untuk Anda? Kalau Anda masih aktif menambang Pi, teruskan saja. Risikonya kecil dan kalau ekosistem game yang direncanakan 2026 nanti berjalan sesuai rencana, potensi manfaat jangka panjangnya tetap ada. Jika Anda ingin mencoba alternatif mobile mining, silakan, tetapi mulai dari modal kecil dan selalu perhatikan risikonya. Dan yang perlu diingat, Pi Network dan aplikasi cloud mining lain itu berbeda konsep dan berbeda tujuan, jadi jangan melihatnya sebagai produk yang sama. Tips yang dapat ditindaklanjuti. Di bagian ini, saya akan merangkum dengan sederhana. Pi Network saat ini punya perkembangan yang cukup besar lewat kolaborasi dengan CD Games. Ini menunjukkan bahwa utilitasnya mulai terasa lebih nyata. Di sisi lain, dunia mobile mining juga berkembang, tapi tetap harus dipahami bahwa ini bukan mining besar seperti rig atau ASIC.
Jadi untuk strategi yang paling aman dan realistis, jadikan Pi sebagai inti, dan kalau mau mencoba alternatif, lakukan dengan selektif dan pertimbangan yang matang. Ada beberapa hal praktis yang bisa Anda pegang. Pertama, pastikan aplikasi mining yang Anda gunakan punya model yang jelas dan transparan. Jangan hanya ikut-ikutan. Kedua, jangan berharap profit instan dari mobile mining. Anggap saja ini sebagai eksplorasi atau investasi waktu, bukan mesin uang. Ketiga, untuk Anda pengguna Pi, tetap aktif, ikuti setiap update, dan simpan aset Anda dengan aman. Nanti kita lihat bagaimana ekosistem game ini berjalan di beberapa bulan ke depan. Keempat, selalu evaluasi biaya dan manfaatnya. Apakah penggunaan baterai, data, dan waktu Anda masih sebanding dengan hasil yang didapat? Kalau Anda pengguna Pi, coba tulis di kolom komentar. Apakah Anda membuka aplikasi setiap hari dan menekan tombol petir? Kalau Anda punya aplikasi mobile mining lain yang sudah dicoba, tulis di komentar juga. Siapa tahu kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk menekan tombol hype di bawah video.